Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga Allah izinkan kita untuk berkumpul dalam ruangan ini. Salawat berandaikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, syukran jazakumullah khair kepada ustaz-ustazah yang sudah menghadiri acara seminar kita pada hari ini. Yang kita hormati CGP angkatan 11 yaitu Ustaz Zikril Hamdi MPD, Ustazah Nora Delvina SPD dan Ustazah Maulidia SS SPD. Oke, baiklah ustaz-ustazah sekalian, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendrizal kepada Ustaz Hendrizal. Waktu tempatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Walladhina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim wa
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khairan kita ucapkan pada saat Rizal, semoga yang membaca ayat suci Al-Quran tadi berjalan lancar dan kita amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Datuk dan Ustaz Datuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'amulana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama hadaytana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salama fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rawatan qur'ana wa rahmatan lil mu'minin wa nas. Allahumma hawin 'alaina bis-salama wa najatan wa al-hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa taqdim bil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma aghnina bi ilmin wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa zayyinna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Tanah Datar, Mars Guru Bendera dan Mars DSIP. Diharapkan kepada Ustaz-Ustazah ikut berdiri. Indonesia tanah airku,
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah datar luanan tua, pusaka sadi Raja Batua. Sejak dulu kala tetap hilang gemilang, tergantung tunggu tiada sajarah. Tanah datar luanan tua, pusaka Daurana Minangkabau. Dari depan panjimu aku bersumpah setia, namamu dalam jiwa raga. Tanah datar, engkau selalu ku puja. Tanah datar, Tujuh Jaya samanya. Tanah datar luanan tua, pusaka sadi Raja Batua. Sejak dulu kala tetap hilang gemilang, tergantung tunggu tiada sajarah. Tanah datar luanan tua, pusaka Daurana Minangkabau. Di depan panjimu aku bersumpah setia, namamu dalam jiwa raga. Tanah datar, engkau selalu ku puja. Tanah datar, menuju jaya selamanya. Bulatkan tekad, bulatkan hati, negeri ini menggenang kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak menghamba pada murid, kreatif lancar pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Pertiwi. Bulatkan tegak, bulatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, beri potensi tingkatkan prestasi, berikan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, ini kita pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, negeri bakti pada Ibu Pertiwi, negeri bakti pada Ibu Pertiwi. Menjalin ukuran dengan tekad membaca, menuju pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan bertukar semangat kami melangkah, menjalin ukuran dengan tekad membaca, menuju pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut serentak mengusung peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut serentak mengusung peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Pada hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, selamat datang kepada Ustaz-Ustazah di acara Aksi Nyata CGP Angkatan 11 dengan tema Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif Aksi Nyata Modul 14
SDIT Qurrata A'yun 3 Batu Sangkar. Kita buka dengan penuh semangat. Berikan tepuk tangannya Ustaz-Ustazah. Baiklah, kita undang pembicara pertama, yaitu Ustaz Zikril Hamdi MPD. Kepada Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da ma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Ustaz-Ustazah Waka dan juga kepada Ustaz-Ustazah staf dan juga kepada Ustaz-Ustazah GTK SDT Qurrata A'yun 3 dan kampus 2 yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini izinkanlah kami bersama tim KGP Angkatan 11 untuk berbagi praktek baik kepada Ustaz-Ustazah semuanya, untuk bisa sekolah kita lebih baik ke depannya dan bisa menerapkan apa pelajaran-pelajaran dari sekolah penggerak ini. Baik, Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah, di sini Ana juga mengajak kepada Ustaz-Ustazah banyak manfaat yang kita ambil dari guru penggerak ini. Tentunya niatkanlah hati ke depannya, kalau ada program ini ke depannya kita bisa ikut serta dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan angkatan 12 sudah ada ya, dan angkatan ke-13 mungkin ada dengan presiden yang baru. Nanti Ustaz-Ustazah bisa ikut serta dalam kegiatan CGP ini. Tentunya banyak manfaat sekali Ustaz-Ustazah untuk kita menambah wawasan tentang masalah ilmu-ilmu pendidikan yang baru yang bisa kita terapkan di masyarakat dan juga di sekolah kita. Baik Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, sebelum Ana mulai kita cek konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau pagi berarti 1, kalau siang 2, kalau 3 sore. Kalau malam jangan tepuk karena sudah tidur istirahat lelap. Coba kita mulai siang, langsung berat ya. Mulai dari pagi lah dulu Ustaz kan. Pagi, siang, sore, malam. Konsentrasinya penuh. Alhamdulillah. Nanti ini berlaku juga ya. Kalau udah selesai nanti bilang Masya Allah, mantap. Kalau sudah materi nanti kita beri apresiasi dengan Masya Allah, tunjukkan mantap. Kalau kemarin kami ketemu sama Ustazah Nora, kalau karya pertama ya Ustazah, jadi kami ketemu dengan orang Lintau. Jadi dia ada tepuk Lintau khusus lah gitu kan. Sontiang kalau dia kan. Jadi kalau kita Masya Allah, mantap gitu ya. Tetap bersyukur kepada Allah dan juga mengatakan apresiasi mantap. Di diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 ini kami akan berbagi ini pendahuluan aja Ustazah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba kepada anak. Maknanya apa? Itu di bawah. Pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi diferensiasi ya, kita sering sebut kemarin Ustazah telah melakukan pelatihan juga bagaimana pendidikan ini bisa terpusat kepada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya.
Jadi Ustazah itu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ustazah tahu dengan Ki Hajar Dewantara? Tahu. Nah, siapa tuh Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Kalau menteri apalah kira-kira Ki Hajar Dewantara ini? Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ini berapa pemikiran beliau juga, Ustazah? Di slide selanjutnya, yaitunya ada 5. Yang pertama, pendidikan itu menuntut pada pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Seperti yang disampaikan tadi, sesuai bakat dan minat peserta didik. Jadi beliau mengibaratkan kita ini adalah seorang petani, dan petani dan anak-anak nanti kita ibaratkan sebuah yang mau kita tanam, yaitunya padi. Kalau petani itu yang ditanamnya adalah padi salah satunya. Petani menyiapkan lahan yang bagus, pupuk, lalu siram dengan teratur. Kalau setiap hari pula disiram terus, rohaninya cair juga anak tuh ya. Mana yang mau diapakan gitu juga. Tapi ini ustazah kita di dalamnya, ketika anak padi sudah ditanam di tanah yang bagus, lalu setelah itu disiram, dipupuk, maka ustazah kita akan nanti mendapatkan hasil yang bagus. Pencahayaan mataharinya juga bagus misalnya. Tapi kalau masih gersang, kalau mendapatkan yang baik, nanti kita belum tentu juga. Karena kita udah berusaha lalu mataharinya kurang, berarti kita evaluasi ke depannya bagaimana lebih baik lagi. Tapi padi tidak akan pernah menjadi jagung, apalagi kacang kedelai. Atau mau jadi ayam nggak bisa juga. Kenapa? Karena ya padi kodratnya ya padi. Jadi jangan kita, kepada anak yang perlu kita ambil adalah jangan melupakan sesuai bakat dan minat serta didik kita. Selanjutnya nomor 2, pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa, komunikasi kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif. Nomor 4, dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran haruslah menyenangkan dan memerdekakan anak. Jadi anak ada sebuah seminar, lalu dia menyampaikan bahwasanya satu kali anak-anak ini malas sekali, lalu dia ajak bermain oleh ustazahnya. Rupanya dalam permainan itu ada konsep pembelajaran di dalamnya. Jadi dia suruh hitung anak tersebut. 1, 2, 3, 4. Kita main berhitung ya. Jadi permainannya punya makna dan di dalamnya terdapat pembelajaran. Selanjutnya ustazah, nomor 5, pendidikan menerapkan sistem berpihak kepada anak, atau di dalam nyanyi kita dengarkan tadi berhamba kepada anak. Tapi bukan maksudnya misalnya sampai anak, ada juga nih video meme pada sekarang ini, datang anak lalu disambut, lalu dibuka tasnya, lalu diletakkan dalam loker. Lalu setelah itu mau menghapus dia, kita ambilkan penghapusnya. Lalu setelah itu mau nulis dia, ada pensilnya, diambilkan pensilnya. Bukan itu juga maksudnya menghambakannya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan minat dan pembelajaran dan pusat kepada siswa. Selanjutnya di sini materi kami sebenarnya lagi, yaitunya konsep utama dalam modul 1.4, yaitunya budaya positif. Di sini akan dibagi nanti ada 2 materi, Ustazah Nora ada 3 materi, dan terakhir nanti juga ada prakteknya mungkin dari Ustazah Maulidia. Yang pertama yaitunya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Itu yang maksud. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitunya apa maksudnya? Yaitunya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya.
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat berapa profil pelajar Pancasila kita, Ustazah? 6. Sepakat kita ya? Saya 5, 6. Enak pokoknya 5. Apa lo salah? Ustaz bukalah satu saja lah. Wah, tepuk tangan untuk Sarah dulu. Masya Allah, mantapnya. Satu saja ya Ustaz, kalau ke 6-nya nanti lama kita ya. Dan selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, disiplin ini maknanya merupakan suatu yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kalau tidak patuhnya tidak disiplinnya kan gitu. Sehingga kita lihat anak-anak kita kalau tidak patuh berarti tidak mulai tak disiplin. Bukan itu sebenarnya. Itu kecenderungan yang kita hubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan peserta didik. Jadi peserta didik tidak nyaman. Hanya Pak, kalau tidak patuhnya lalu apa? Harus sesuai kehendak kita. Sehingga ini yang membuat anak-anak kita menjadi tidak nyaman, mendongkol. Lalu setelah itu dia tak patuh, tak ada kesadaran di dalam hati. Nanti bagaimana motivasinya? Nanti Zanora yang membahas itu. Selanjutnya sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin. Disiplinnya terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini memang dari hatinya, bukan motivasi dari luar. Contohnya hukuman, termasuk apa? Hadiah. Hadiah itu kan dari luar juga. Tapi yang diharapkan di sini memang dari innya, dari dirinya, sehingga perubahan itu terasa oleh peserta didik dan bertahan lama di dalam diri peserta didik, bukan hanya sebentar, tapi lama bagi peserta didik. Terakhir ini bagian disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming, tanpa pujian, ancaman maupun hukuman. Ini sering kita lakukan tak saudara. Jadi mungkin mudah-mudahan paradigma ke depan kita lebih baik lagi ke depannya tentang masalah disiplin positif ini. Kadang-kadang kita hukum anak-anak kan sampai marah, muka kita, sehingga anak-anak tak ada walaupun dalam hatinya saja, karena tak kuat melawan kita kan. Jadi dia dalam hatinya saja berpikir. Karena yang sering bilang hadis itu adalah kita, tetapi ketika kita mungkin agak terpanjang sedikit, maka hadis ini berlaku pula untuk kita. La tahdab wala tahzan. Mungkin itu Ustazah untuk selanjutnya. Nanti ada materi kami bertiga sama Ustazah Nora. Tadi seharusnya awal tadi yang perkenalkan diri CGP kita hari ini, yaitu Ana hari ini ikut kegiatan CGP Angkatan 11 bersama Ustazah Nora dan juga Ustazah Maulidia, seperti yang disampaikan oleh moderator kita yang semangat juga tadi, luar biasa. Terima kasih Ustazah, terima kasih atas semua partisipasi Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa, paradigma kita bisa berubah ke depannya dan sekolah kita semakin bagus. Sebelum tutup, kita tes dulu. Teknik satu tadi siang ya. Pagi. Nah, konsentrasi. Usahain udah malam karena matanya udah merah. Coba pagi, siang, malam.
Sekian dari anak saya aja mohon maaf. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yel-yelnya tadi Ustazah? Masya Allah. Ayo dengan ekspresi Ustazah biar tak ngantuk. Masya Allah. Oke, beri aplaus untuk Ustazah. Oke, kita undang pembicara kedua, yaitu Ustazah Nora Delvina SPD. Pada Zanora disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada Ana untuk berbagi praktik baik dengan ustaz-ustaz semuanya. Di sini kita ada 3 narasumber istilahnya ya. Kalau dalam berbagi praktik baik itu ada istilah narasumber pertama, narasumber kedua, dan narasumber ketiga. Dan insya Allah nanti ini masuk ke dalam kegiatan PMM kita berbagi praktik baik dan mengeluarkan sertifikatnya oleh kepala sekolah. Jadi ustazah mendapatkan 2 poin dari 32 poin yang harus dikejar di dalam PMM. Ustaz? Oke. Tepuk santiang. Jadi kalau di Lintau itu istilahnya sangat menarik. Ini untuk Ustaz Yozi yang pas materi pertamanya. Jadi kalau tepuk santiang istilahnya berbeda, silakan dipraktekkan. Kalau kita di sini itu pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di Lintau itu kental sekali ya Zah ya. Bahasanya tepuk santiang, ompu kanan, ompu kiri, 2 ompu sontiang. Jadi gitu. Kita akan sama-sama dulu. Tepuk sontiang, ompu kanan, ompu kiri, 2 ompu sontiang. Kalau Anda tanya apa tuh Ustazah? Itu santiang gitu loh. Jadi itu ya Ustazah. Asabana santiang untuk kakak di situ santiang sama Ustazah gitu caranya. Jadi Ustazah kita lanjut materinya, yaitu mengenai teori motivasi manusia. Tadi saya ini sedang menggambarkan tentang paradigma pembelajaran. Berarti Ustazah nanti kegiatannya sebagai pendidik itu adalah menuntun peserta didik, ya, menuntun, bukan menuntut peserta didik. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam satu dan kodrat zaman. Nah dari situ akan muncullah istilah yang namanya motivasi. Motivasi manusia ini ada pada diri kita, ada peserta didik kita. Karena kita termasuk manusia, peserta didik kita juga termasuk manusia. Jadi kita ini memanusiakan manusia. Itu dia. Hebat Ustazah semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Jadi di sini ada secara umum 2 motivasi yang ada pada diri kita, tentu juga ada pada peserta didik kita. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Kalau sudah berkata X, berarti itu luar atau dalam? Luar. Kalau kita berkata intrinsik, berarti berada di dalam diri. Dan yang paling sulit kita lakukan itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berada di dalam diri kita. Sedangkan ekstrinsik ini yang bagiannya ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti sering sekali kita lakukan. Ustazah jangan datang terlambat. Kenapa tuh? Nanti dipotong. Nah, itu sudah motivasinya intrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Kemudian yang kedua lagi, Ustazah kita boro yuk. Kita mau pentas seni akhir tahun. Ditunggu dulu kepala sekolah angkat meja kan? Baru semuanya angkat meja bergerak. Itu juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, sebelum orang bertindak kita sudah bertindak. Itu dia. Itu bedanya Ustazah sama dengan peserta didik kita. Kalau kita bawakan dengan peserta didik, kita tumbuhkan motivasi yang ada intrinsiknya. Ketika Ustazah sudah berhasil menumbuhkan, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik, maka Ustazah tidak perlu lagi mempersiapkan uang untuk memberikan reward setiap bulan. Masya Allah, mantap. Ekspresinya. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah, mantap. Oke, syukur Ustazah. Sepertinya audiens kita antusias ya Ustazah terkait dengan materinya sangat luar biasa.
sehingga membuat mata kita itu melek, bukan tidur. Ustaz takbir. Allahu Akbar. Ustaz takbir. Allahu Akbar. Ustaz jangan mau kalah. Ustazah takbir. Allahu Akbar. Baiklah, Ustazah, kita lanjutkan narasumber kita yang ketiga. Ustazah Maulidia SSSDD pada Saudara Maulidia disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya. Semangat. Semangat. Tepuk kalau anak ajarkan tepuk semangat dang dang dang. Ya, ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Oke, kita coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ini anak materi terakhir, anak kayaknya memborong semuanya dari materi Ustaz Yosi dan Ustazah Nora. Baik, masih mengenai konsep disiplin positif, Ustazah. Jadi di sini anak akan membahas dua materi. Yang pertama tentang keyakinan kelas dan yang kedua segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang restitusi itu apa. Ustazah pernah dengar kata restitusi? Belum. Jadi restitusi itu nanti namanya segitiga, berarti ada seginya 3. Oke, kita bahas dulu tentang restitusi. Restitusi itu adalah saudara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok yang karakternya lebih kuat. Nah, jadi ustazah contohnya seperti ini. Ada anak kita melakukan sebuah kesalahan. Contohnya dia datang terlambat di pagi hari. Jangan langsung kita hukum dia, jangan langsung kita cap dia. Antum datang terlambat itu terlibat. Nah, gitu ya. Jadi ada ustazah. Jadi ada prosesnya ketika kita melakukan segitiga restitusi itu. Oke, lanjut Ustaz. Langsung ke segitiga restitusi Ustaz. Nah, sebelumnya tunggu. Ini ada ciri-ciri dari restitusi tersebut. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak kita, contohnya yang datang terlambat tadi, dia jangan sampai dia merasa rendah diri, dia merasa tidak dihargai ketika dia datang terlambat ke sekolah itu. Jangan sampai dia di sekolah itu merasa tidak nyaman. Nah, jadi ini ciri yang pertama. Jadi dia akan belajar dari kesalahan-kesalahannya dan nanti kita akan carikan solusinya, gimana supaya dia tidak datang terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, supaya anak tidak terlambat tadi, kita perbaiki hubungan, jangan sampai anak itu mendendam ke kita. Setelah kita tegur, kita marahi, kita jangan sampai mereka menjadi dendam ke kita. Kemudian yang ketiga, kita tawaran ya, bukan paksaan. Kita belajar, kita berusaha untuk supaya anak itu gimana, berproses. Jangan langsung hari ini terlambat, mungkin besoknya mereka datang terlambat lagi, tapi kita maksudnya supaya dia tidak dapat terlambat, kita carikan dia solusinya nanti. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ujung-ujungnya solusi nanti ustazah. Ya, jadi jangan kita mencap anak yang terlambat tadi, contohnya kita langsung kita cap dia begini enggak, tapi ada beberapa tahap nanti akan dilalui. Oke, lanjut Ustaz. Nah, ini konsekuensi nggak masuk sini ya kan? Lanjut restitusi. Nah, ini dia. Nah, tugas kita gimana? Nah, ini sebelum adanya restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas. Nah, anak tanya dulu sama Ustaz, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama enggak? Beda ya? Beda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakat dengan anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak ini kita tanya dulu, kita istilahnya gini, kesepakatan belajar. Kalau guru bidang studi dia kesepakatan belajar. Contoh ketika ustazah masuk, antum di mana posisinya? Masih di luar kelas kan atau udah di dalam kelas menunggu ustaz saja? Seperti itu.
Kemudian, nah ini dia, guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas, ya, jadi kita bikin keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi contohnya, anak di kelas juga ada membuat aturan keyakinan kelas itu ya, hadir sebelum jam 7.15. Jadi kata-kata jangan itu, ya saya, jangan tidak boleh datang terlambat. Kata-kata jangan atau tidak boleh itu sebenarnya kalau di dalamnya kita pelajari ya Ustaz, seperti yang bilang Ustaz tadi itu, ini kan dunia barat ya, jadi Ustaz saja harus bisa membedakan yang diajarkan dalam Al-Quran aja. Kemarin anak juga zoom gitu ya, di dalam Al-Quran aja ada kata jangan gitu kan. Nah, tapi ya kita harus bisa memilah mana yang apa gitu. Nah, contohnya hadir sebelum jam 7.15 itu contohnya. Tidak ada kata tidak apa? Jangan dan tidak boleh. Kalimat negatif. Kalimatnya harus positif. Oke, kemudian guru harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita menghargai siswa tersebut, insya Allah dia akan apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, insya Allah dia akan menurut. Seperti itu. Oke, lanjut Ustaz. Ini sama dengan Saudara Nora tadi. Saudara Nora. Nah, ini dia. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah yaitu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Siapa yang buat? Kepala sekolah, guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah. Kalau bisa dilibatkan orang tua. Contohnya pakai sepatu hitam. Sebenarnya itu kan dari hasil musyawarah kita dengan orang tua, dengan kita sesama pendidik ya, kepala sekolah, GTK dan sebagainya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini digunakan hanya di dalam kelas. Kita sepakati dengan siswa, kita tanyakan dulu sebelum kita mulai pembelajaran, kita tanyakan dulu ke siswa maunya seperti ini enggak? Kalau mereka setuju, oke, kita buat. Bagusnya itu dibuat pakai sticky note. Pakai sticky note. Kita tanya, biar mereka yang buat. Apa maunya aturan itu? Kalau ada kata negatif, kita jadikan katanya positif. Kita tanyakan, nah nanti ini MC nanti akan ada sesi tanya jawab. Ada yang dah? Keputusan tiang tepuk 5 kaum ya saja tepuk 5 tahun 5 kaum. Nah, itu lah Ustazah apa cek. Nah, siapa yang bisa? Sabar bisa sabar? Dua ompu itu masih tahu tuh. Hah? Oke, mungkin itu salah. Nah, terima kasih Pak Saga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Dengan ekspresi suasana masa ya, dengan salusi Zahnora tadi bersemangat masa ya, membicarakan dengan semangat. Ayo Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, mantap. Oke, kelihatannya Ustazahnya sedang lapar. Silakan Ustazah minum dan makan snack terlebih dahulu. Mau apa? Ya, nanti kita mampir ke kantin. Baiklah Ustazah, sesi yang kita tunggu dengan materi yang sangat luar biasa sehingga memotivasi kita untuk menjadi CGP. Siap Ustazah? Siap. Insya Allah siap. Baiklah Ustazah, kita buka sesi tanya jawab kepada Ustazah yang ingin bertanya. Kita berikan 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya, kepada Ustaz General silakan. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih kepada MC. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon guru penggerak kita. Oke, karena sendiri mengapresiasi Ustazah yang sangat berjuang di guru penggerak ini. Semoga Allah mudahkan sampai selesai, sampai lulus. Mudah-mudahan yang Ustazah yang lain juga dapat jadi guru penggerak juga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Mungkin di sini kata-kata ya yang kirana yang disampaikan saya tadi ada 2 kata. Yang pertama disiplin positif dan yang kedua menghambakan siswa. Mungkin di sini juga ada jurus bahasa. Mungkin kata disiplin itu kan udah menunjukkan kata positif gitu. Mungkin ditambah dengan disiplin positif. Di sini mungkin dari kata-kata itu dijelaskan udah makna positif itu udah disiplin itu udah positif gitu. Kenapa
mungkin anak sendiri mungkin dia disiplin ditambah kata positif gitu. Mungkin dijabarkan kembali apa sih maksudnya, kenapa ditambahkan positif lagi, karena dia positif itu tentu positif gitu. Dan yang kedua tadi menghambakan siswa, tadi sudah dijelaskan, mungkin mengkilas ulang lagi maksudnya menghambakan siswa. Walaupun sudah dijelaskan, tapi menghambakan itu bukan kata-kata yang kita sebagai hamba, kita kayak Allah gitu, kita kayak Maha Pencipta gitu. Kalau kayak siswa menghambakan itu, walaupun kita menunjukkan tadi siswanya membantu siswa, tapi kata-katanya apakah hal itu yang tepat sebenarnya gitu. Mungkin itu saja yang ada tanyakan anak-anak Karagmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Ustazah. Ada lagi yang akan bertanya? Tanya dulu. Ya, yang akan bertanya. Ya, silakan Ustaz. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara yang sudah menyampaikan informasi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Pertanyaannya tadi ada catat beberapa tentang memposisikan diri, saudara. Jadi karena kita ini di SD ya, karena anak SD ini kan masih labil. Di anak SD masih labil. Kalau SMP, SMA mungkin bisa kita pakai cara yang agak simpel. Tapi kalau SD, nggak mungkin cara simpel kita pakai. Karena memang bermacam-macam kondisi anak. Jadi pertanyaannya, Anda pengen contoh konkret lah, mungkin dari pengalaman pribadi. Kira-kira ini berhasil di lokal ataupun di luar. Bagaimana cara memposisikan diri ke anak? Karena berbagai macam anak temukan di lokal itu, ini anak-anak lari, nangis, suara kita tidak dengerin. Posisi apa yang bagus itu? Jadi tadi kalau Anda baca posisinya ada 5, penghukum, pembuat, jangan buat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, Anda buat, ada tulis. Cuman di sini kalau kondisinya seperti itu, posisi apa yang seharusnya yang betul? Contohnya seperti apa gitu, yang konkret di lapangan. Jadi sehingga kita tuh bisa memposisikan diri kan ketika ada masalah seperti itu di lapangan. Ya. Itu yang kedua, tegas. Apakah karena di sini kan jangan buat anak itu merasa bersalah. Sedangkan kondisi contohnya anak-anak ribut, apakah tegas tidak perlu di situ? Apa atau bagaimana? Karena kalau kita tegas, anak-anak tuh yang menerima kadang kan ada tipe yang suka sedih, lalu dia merasa sedih, menangis. Padahal kita maksudnya baik. Jadi gimana posisi yang bagus itu seperti apa? Apakah tegas ini tidak perlu dipakai atau gimana? Jadi itu maksudnya. Gimana contoh konkret yang bagus itu seperti apa? Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, tepuk tangan untuk penanya kita pada hari ini. Luar biasa. Satu orang lagi penanya, Ustazah. Oke, pada Mbak silakan. Baik, Ustazah semuanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah semua, mungkin dari materi tadi Anda menanyakan materi yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Tadi ada Ustazah menyampaikan bahwasanya terkait ini masih yang ini juga kayaknya penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer. Tadi kalau anak tak salah menyimak, kita sebagai guru itu ada kasusnya ketika kelas rendah, mungkin mereka cara dekat atau rasa kasih sayangnya dengan kita dengan cara memeluk kita.
Tapi ada kalanya ketika dia memeluk kita, waktunya itu tidak tepat gitu. Bisa ketika kita dalam keadaan bersama orang tua, bisa. Jadi dia perlu kita, padahal kita lagi berbicara. Istilahnya itu berarti artinya itu kan mereka menempatkan sesuatu itu bukan pada tempat yang seharusnya gitu. Istilahnya itu apa namanya? Apa yang dia inginkan itu memeluk kapan dia mau gitu. Terus itu yang di kelas rendah. Nah, yang kelompok di kelas tinggi seperti yang disampaikan tadi, kasusnya itu kalau kita kan nggak bisa menempatkan sebagai guru, maka dia itu nggak menganggap kita satu, nggak bisa membedakan ini guru dan antara guru dengan teman gitu. Jadi yang Anda tanyakan di sini, mungkin kita semua di sini melihat ustazah selama kita di sekolah, ada yang kelas rendah itu yang memeluk kayak tadi, belum paham dengan tempatnya, dia peluk aja gitu kan. Nah, untuk kelas tinggi, ketika dia merasa dekat dengan kita, maka otomatis yang namanya tata krama, yang namanya etika itu akan sedikit menipis begitu. Jadi misalnya nih, kalau kasusnya seperti ini, kita udah merasa atau anak-anak itu nyaman dengan kita, belajarnya nyaman, bahkan dalam keseharian, dalam lingkungan tuh merasa dekat dengan kita. Tapi mereka nggak tahu etika. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita tegur, malahan dia membantah ke kita gitu. Ala ustazah nih, gitu contohnya. Atau yulazah gitu. Jadi pertanyaan hanya sekarang, dari sisi mananya kita yang salah begitu? Masa iya anak kita yang kelas tinggi, istilah itu kita akan jadikan teman gitu kan? Kita jadikan teman dalam pergaulan, dalam pembelajaran. Tapi ketika kita menasihati, dan kalaupun kita introspeksi diri, bahkan dia nggak tahu ini saya dinasihati loh, saya salah loh. Tapi bahkan dia menganggap kita dengan temannya gitu. Nah, jadi apakah itu ada hal yang salah yang kita perlu kita perbaiki, atau karena keteledoran kita yang sebagai guru yang sebagai teman kayak anak ini, bagaimana gitu? Jadi kalau idealnya, kalau kan nggak semua ya, berarti ada juga anak-anak ini yang ini ustazah Ana loh, berarti kalau ustazah menegur anak nggak akan potong ustazahnya ngomong, berarti Ana dengarkan dulu. Pasti ustazah yang lain juga merasakan begitu. Dan mungkin kita introspeksi diri juga kan, tadi menasihati anaknya seperti apa ya, pasti kita akan balik ke diri kita. Tapi kalau seandainya kita nggak introspeksi diri kita, pasti kita akan marahkan langsung juga anak itu. Jadi pertanyaannya di sini, kalau kasusnya seperti itu untuk anak kelas tinggi yang kita merasa dekat dengan dia, tapi dia nggak tahu dengan etikanya ketika kita menegurnya atau ketika kita berbicara dengan dia malahan seperti dia dengan temannya gitu, padahal kita gurunya. Gimana yang harus kita perbaiki gitu saja. Baik itu untuk kelas rendah ataupun untuk kelas tinggi. Ini tuh Zat, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan murid bukan hamba Allah sama hamba murid itu beda. Jadi maksudnya di sini bukan menyamakan antara posisi murid dengan Allah. Nah, bukan gitu. Nah, jadi posisi di sini mengenai dengan bagaimana pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan teacher center, jadi student center. Lalu ceramah, khutbah yang akan disampaikan oleh ustaz. Lalu yang apanya nanti diam semua. Batal nanti sholat Jumat. Kalau khutbah kan batal sholat Jumat. Kalau ngomong di bawah kan batal kan. Instruksi, ada yang bertanya, nggak bisa kita khutbah. Jadi bukan metode khutbah pembelajaran. Jadi memang banyak metode, ada gimnya, ada bagaimana strategi yang mantap, bagaimana anak-anak kita bisa terlibat. Sehingga student center atau diferensiasi itu memang terlaksana di kelas kita. Jadi bukan maksudnya bukan menghamba lalu bilang anak tadi kita sujud ke anak. Sujud, tidak. Kita bukan ke ranahnya sana. Pemahamannya bukan situ. Tapi pemahamannya bagaimana pendidikan itu berpusat kepada peserta didik.
dan tumbuh kembangnya sesuai dengan anak-anak ini bahagia di sekolah dan dia berhak bahagia di sekolah. Jangan melihat ustadznya, ini ceramah 30 menit yang akan disampaikan oleh ustadz. Jangan itu nanti. Karena mindsetnya itu ustadz nih, pasti nih. Kadang-kadang bisa pula dia hafal apa kata-kata kita dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang hafal? Udah ngerti betul dia dengan ustazah. Jadi apa? Karena sering diucapkan. Jadi kita bagaimana anak aktif bagi kelompok berdasarkan kemampuannya, lalu nanti yang lebih lalu diadakan pengayaan, lalu sesuatu yang kurang mungkin ada penambahan, dan juga lokal itu lebih aktif, anak-anak kita terayomi, bakat minat semua anak kita bisa kita menjadi tujuan kita, bisa bakat minat ini bisa menjadi apa? Menjadi bakat minat anak kita itu bisa tercapai lah gitu. Apa sih bakatnya? Potensinya apa sih? Yang pertama, jadi membuat patung siswa nanti terus itu kita menghamba kepada siswa, bukan itu. Tapi adalah berpusat kepada siswa. Guru asik mengajar, anak asik bermain, kan gitu. Juga sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang luar biasa juga tentang masalah disiplin. Disiplin ini udah positif nih, kenapa harus ada positifnya? Kalau kita lihat disiplin itu bagaimana sebelumnya? Kalau tidak hadir, berarti kalau hadirnya terlambat, lalu kita menyampaikan ke bahan lambat nak, antum saya lambat mana? Dari batang lah ya, antum saya. Kok catatan ustad, itu antum saya jualan. Itu disiplin. Kita sering mengatakan itu disiplin. Ketika dia antum lele. Anak pun pernah juga lakukan itu kan, kita kan sedang mereview saja kita ini bahasanya di posisi mana kita gitu. Dan kita pernah melakukan penghukuman. Kita pernah melakukan membuat ibu hati anak kecewa. Antum lah buat kecewa ustaz nak. Pernah juga kita lakukan itu kan. Sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer mungkin pernah kita bicara untuk menanggapi anak-anak. Jadi ini supaya positif dalam hal ini, maka kita positifkan lagi. Disiplin itu sudah positif. Lalu untuk pelaksanaannya supaya mental anak itu baik ke depannya, tentunya harus ada budaya positif di dalamnya, menjadi kesepakatan di dalamnya. Apa contohnya? Seperti yang sampaikan Ustazah Mulia tadi, datang tepat waktu, dan itu menjadi kesepakatan dan jadi budaya. Jangan nanti anak tuh marah-marah. Coba anda tanya ke Ustazah, ini sama-sama disiplin ya. Antum terlambat jalan tuh. Habis suatnya itu boleh itu kan disiplin tuh, positif kan? Tapi pelaksanaannya positif lah? Tidak. Tapi kalau pakai segitiga institusi tadi, itu banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Lalu apa yang menjadi kendalanya? Kita netralisirkan dulu kondisinya. Lalu setelah itu kita tanyakan kepada peserta didik, kenapa dia melakukan itu. Kalau istilah awalnya tabayun bisa. Dan langsung saja tabayun anaknya. Lalu setelah itu apa yang lalu bagikan selanjutnya mungkin solusinya. Coba dari anak solusinya. Lalu sedikit lagi Ustazah, kalau anak pahami posisi apa ini, saya telah anak baca posisi ya, 5 posisi kontrol ini. Ada saatnya kita sebagai teman, ada saatnya sebagai pemantau. Itu adalah posisi manajer. Manajer itu posisinya kan sangat bagus tuh. Itu yang paling tinggi. Tapi bisa kita sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Jadi yang ada apa nih sini penghukuman atau pembebasan. Jadi kita bisa
yang Anda baca itu salah satunya adalah posisi manajer ini adalah posisi di mana kita bisa menempatkan sebagai teman, kita bisa juga menempatkan sebagai pemantau. Nah, itu salah satunya. Pertanyaannya banyak yang sudah Nora katanya. Saya minta praktek ngajar ya. Atau video sudah Nora mungkin bisa ditampilkan. Jadi anak sekilas saja ya, dari Ustaz Rai juga menarik tadi pertanyaan Ustaz Rai. Jadi kita harus posisikan diri kita ada saatnya menjadi teman, ada saatnya menjadi pemantau. Dan manajer itu adalah mengkombinasikan di antara keduanya. Mungkin itu dari anak Ustaz. Nanti kalau terpikir lagi anak akan tambahkan. Terima kasih kepada Ustazah yang telah hadir, dan terima kasih kepada KDP yang telah berbagi. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing supaya banyak inovasi, banyak kreativitas untuk menghadapi disabilitas. Jadi anak-anak gembira ke sekolah. Nak mau libur, kenapa? Di sekolah sangat asik loh, bermain sambil belajar gitu kan. Belajar senang di sekolah. Terima kasih ya Ustaz. Ya. Dan sekian dari kami, dan akhir Ana mohon maaf ya Ustazah, kami bertiga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, dan juga terima kasih atas pengorbanan waktunya Ustazah, dan mudah-mudahan ini berkah waktu yang kita luangkan ini. Sekian dari Ana, Ustazah, kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berikan keterangan yang mulia untuk narasumber kita pada hari ini. Baiklah Ustazah, hanya sekianlah seminar kita pada hari ini. Ana selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita takbir bersama. Takbir Ustazah. Allahu Akbar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.